Hmm, mulai aja ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat Lentera, kita ketemu lagi di kajian pada subuh. Alhamdulillah, Ustadz Afgan sudah ada di tengah kita. Maka dari itu, mangga di screenshot pertemuan kita kali ini, kemudian kirimkan di grup supaya teman-teman yang lainnya, sahabat antara yang lainnya bisa join juga. Yuk di screenshot, maka dikirimkan dengan ajakan, dengan kata-kata ajakan, supaya dari kegiatan ini banyak yang mendapat manfaat. Yuk, mangga yuk. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mangga Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru berapa orang ini? Agak baru 5. Saya minta ini dikirimin broadcast flyer ya dari sebelumnya, tapi baru dikirim semalam, jadi belum sempat ngabarin ke yang lain. Pokoknya ada yang minta itu kalau bisa ngasih taunya sehari sebelumnya biar pada siap gitu katanya. Apalagi kita pagi kan. Tapi ya mudah-mudahan ke depan bisa inilah banyak ya. Oke, bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ini kita nyangkin sedikit ya, Masya Allah. Awal-awal lumayan banyak nih. Tapi di grup banyak banget itu. Ya, Ustaz ya. Ada berapa itu? Kayaknya nyampe deh 1000 itu. Oke, baik. Tema kita kali ini yaitu terkait tarawih. Dari hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang menegakkan atau mendirikan di malam Ramadan. Nah, ini mendirikan ini ditafsirkan atau ditafsirkan sebagai sholat malam ya. Ada istilah qiyamul lail kalau bukan bulan Ramadan, dan ada qiyamu Ramadan kalau di bulan Ramadan. Jadi kalau bukan bulan Ramadan disebutnya qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan disebutnya qiyamu Ramadan, sholat malam Ramadan. Oke. Nah, di sini berbeda pendapat. Cuma yang asoh atau yang kuat pendapatnya itu qiyamu Ramadan itu, sholat malam Ramadan itu yaitu tarawih ya. Imanan secara iman dan ihtisaban karena Allah tanpa harapan apapun gitu terselubung, maka akan diampuni segala dosanya. Di sini juga berbeda pendapat para ulama, ada yang bilang dosa besar dan dosa kecil. Sedangkan Imam Nawawi menjemput hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar bisa dihapus dengan banyaknya zikir segala macam. Tapi itu pun kalau dosanya yang tidak berhubungan dengan hakul Adam ya, hak anak Adam. Kalau umpama dosa-dosanya itu terkait hak anak Adam, contohnya mencuri, menzolimi dan lain segala macam, itu kita ketika tobat, sadar ingin tobat ya harus minta ridho dulu ke yang sudah kita curi, yang sudah kita zolimi, ribahi dan lain semacamnya. Kurang lebih seperti itu ya. Baru kita bertobat kepada Allah. Nah, itu susahnya kalau dosa hakul adami. Jadi ada hakullah,
hakul adami dosa itu. Kalau hakullah itu kita langsung tobat aja ke Allah. Tapi kalau hakul adami kita nggak diterima sampai kita minta ikhlas dulu. Contohnya kita mencuri 1 permen, ya, kita harus lagi sekolah gitu ya. Nah, kita harus minta ridho itu ke orangnya. Kalau orangnya nggak ridho ya kita bayari. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terkait Ramadan, ada yang sering menjadi perbincangan banyak orang, yaitu terkait sholat taraweh. Ya. Mungkin penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal juga ya, Lebaran, Idul Fitri, itu juga jadi polemik juga yang perlu dibahas, kenapa bisa beda gitu. Tapi itu nanti insya Allah di lain waktu. Nah, sekarang terkait tarawih pun sama seperti itu. Ada yang, kalau di Indonesia itu kebanyakan 8 rakaat, serta witir 3 jadi 11 rakaat. Dan ada pendapat juga yang menjalankan 20 rakaat, serta witir 3 rakaat jadi 23 rakaat. Landasannya apa sih? Nah, sebenarnya ada juga yang 36 rakaat ya. Ada yang 36 rakaat itu mungkin sampai sekarang masih ada itu di daerah Madinah ya. Entah mungkin di Indonesia juga ada, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang di Indonesia 8 dan 23. Nah, mana sih yang paling benar gitu? Nah, kita nggak usah mana yang paling benar dulu, kita nyari landasannya aja dulu. Oke, ini disclaimer dulu. Sholat tarawih itu sholat sunnah ya, saudara-saudara. Jadi nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Nah, cuma ulama banyak yang berpendapat ini sunnah mu'akad gitu. Apalagi ulama-ulama Syafi'iyah, karena Indonesia ini mayoritas memegang mazhab Imam Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei, segala macam ya di daerah sini. Itu mazhab Syafi'i, itu sunnah mu'akad. Jadi walaupun sunnah ya sangat dianjurkan gitu kurang lebih ya. Nah, awalnya tarawih atau Ramadan dulu ketika zaman Rasulullah tidak disebut sholat tarawih sebelumnya. Tidak disebut sholat tarawih. Jadi ya sholat menjalankan sholat malam di bulan Ramadan saja. Karena ada di hadis tadi ya. Man qama Ramadhana iman wa ihsaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi di hadis itu tidak mencantumkan rokaatnya berapa dan bagaimana caranya, enggak dicantumin seperti itu gitu kurang lebih. Dicantumkan seperti itu. Jadi ada hadis dari Aisyah itu, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah sholat berjamaah qiyamul lail, sholat malam yang kita sekarang sebut dengan tarawih ya. Itu di malam pertama Rasulullah berjamaah dengan sahabat. Di malam kedua jamaahnya semakin banyak. Di malam ketiga jamaahnya semakin banyak. Pas malam keempat jamaah membludak di masjid. Rasulullah keluar dari rumah karena dekat dari masjid rumahnya posisinya. Tiba-tiba Rasulullah membatalkan niat ke masjid. Ketika keluar membuka pintu melihat jamaah banyak banget, itu sahabat banyak banget yang nunggu kedatangan Rasulullah untuk jadi imam qiyamul lail itu, qiyam Ramadan maksudnya. Rasulullah balik lagi tutup pintu gitu. Nah, menurut satu riwayat itu banyak yang pada nunggu sampai ada itu yang usil ngelempar kerikil ya ke pintunya gitu. Mungkin nyangkanya biar Rasulullah cepat datang. Tapi ternyata sampai malam pun nggak datang seperti itu. Nggak datang sampai sholat subuh. Ketika sholat subuh Rasulullah ke masjid. Beres sholat subuh baru Rasulullah di situ klarifikasi. Rasulullah sebenarnya sudah melihat semalam. Gitu. Sudah melihat banyak jamaah, banyak sahabat yang berkumpul. Dan Rasulullah tahu itu pasti akan menjalankan puasa qiyamul lail ya, qiyam Ramadan. Hanya saja kata Rasulullah, qasyitu antuqradu alaikum gitu. Sangat ditakutkan nanti sholat ini menjadi fardu gitu. Sholat 5 waktu aja banyak yang susah gitu kan. Ketika Rasulullah ke malam Mi'raj ya, Isra Mi'raj itu bolak-balik asalnya 50 jadi 40 jadi 35 sampai 5 waktu gitu kan.
5 waktu aja masih susah, masa ya mau ditambah dengan sholat tarawih yang jumlahnya lebih banyak gitu. Makanya Rasulullah setelah itu kejadian itu, sahabat itu sholat banyak yang sendiri-sendiri, ada juga yang ya imam kecil gitu, sendiri-sendiri, ada yang di masjid, ada yang di rumah, kurang lebih seperti itu. Di waktu zaman Abu Bakar, ya mungkin di sini ulama-ulama siroh semua pasti tahu lah ya, zaman sahabat itu Abu Bakar dulu setelah Rasulullah meninggal, yang memimpin itu disebut dengan khalifah, ya. Khalifah itu Abu Bakar, terus Umar, Utsman, dan Ali. Ketika zaman Abu Bakar, keadaannya masih sama seperti sebelumnya, seperti Rasulullah masih hidup. Nah, ketika masuk di zaman Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu diubah caranya, yaitu dengan berjamaah. Dan sebelumnya itu 8 rakaat menurut satu riwayat ya, 8 rakaat. Ketika zaman Umar baru tuh 23 rakaat dan dijamaahkan di masjid. Oke. Nah, mungkin kita langsung saja, itu terkait sejarahnya seperti itu ya. Terus gimana terkait yang 8 rakaat? Nah, adapun yang landasan 8 rakaat ini sebenarnya banyak ya beberapa hadis, cuma ini salah satunya itu yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Jadi ketika itu beliau, Abu Salamah ini, bertanya ke Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sih caranya Rasulullah itu sholat qiyam Ramadan ya, malam Ramadan, sholat malam Ramadan seperti apa? Nah, kata Aisyah radhiyallahu anhu, ma yazidu Rasulullah SAW fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan gitu. Kurang lebih Aisyah menjawab itu, Rasulullah itu tidak melebihi rakaatnya dari 11, baik di malam Ramadan atau di selain Ramadan. Ini yang menjadi landasan mungkin kalau di Indonesia ya Muhammadiyah gitu. Jadi ada Sawadul A'zam. Sawadul A'zam itu artinya hitam banyak ya. Sawadul A'zam. Jadi ini di hadis Rasulullah juga, kita itu harus ngikut ke Sawadul A'zam ya. Jadi maksud hitam banyak itu karena kepala manusia itu ada rambutnya hitam. Nah, itu disebutnya hitam. Jadi golongan hitam banyak gitu, Sawadul A'zam. Kita ngikut ke pendapat yang banyak. Sedangkan di Indonesia itu ada dua. Ada NU Nahdlatul Ulama, ada juga Muhammadiyah, MD Muhammadiyah. Ini dua-duanya Sawadul A'zam nih ya di Indonesia ya. Golongan-golongan yang banyak yang mesti juga kita ikuti. Karena sanadnya sampai ke Rasulullah. Bagi Muhammadiyah mungkin ini yang jadi pijakannya juga. Makanya saudara-saudara dari Muhammadiyah itu melakukannya dengan 8 rakaat plus 3. Cuma ada juga yang melakukannya 10 rakaat tarawih, satu rakaat witir sama aja, jadinya 11. Ada yang seperti itu. Ini menurut satu riwayat. Cuma ada riwayat lain yang menyatakan Rasulullah itu pernah juga lebih dari itu. Nah, mungkin di luar rumah ya. Ketika bersama sahabat lain, Rasulullah sholat lebih dari 11 itu pernah. Gitu. Nah, pada masa inilah itu sahabat-sahabat sholatnya sendiri-sendiri. Ada yang 8 rakaat segala macam kan. Nah, seperti itu. Nah, ada riwayat lain yang menyatakan 23 rakaat. Oke. Salah satunya itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kata Ibnu Abbas itu Rasulullah pernah sholat tarawih di bulan Ramadan sendirian. Pernah juga ada yang makmum ke Rasulullah itu. Ini riwayatnya berdasarkan makmumnya ini. Jadi sebanyak 20 rakaat ditambah dengan witir jadi 23. Hanya saja hadis ini banyak yang mendoifkan ya. Jadi disebutnya doif lantaran di mata rantai rawinya itu ada Abu Syaibah yang dinilai doif gitu. Namun perlu diketahui di ilmu hadis atau mustalah al-hadis, hadis doif itu boleh dikerjakan untuk fadhailil a'mal, amal-amal ibadah-ibadah yang
sifatnya itu bukan fardu gitu, bukan utama, hanya fardoliyah, fardhoil, keutamaan aja gitu. Termasuk witir seperti itu. Karena Rasulullah sendiri menyatakan itu kalau sholat malam itu ya kalau emang mampu banyak falyastakfir gitu, maka perbanyaklah. Nah, ini juga yang menjadi landasan bagi yang 23 rakaat. Mungkin kalau di Indonesia itu ya bagi saudara-saudara Nahdlatul Ulama ya, itu 23 rakaat. Nah, tadi kita balik lagi ke sejarahnya ketika zaman Nabi, zaman Abu Bakar itu masih ada yang 11 ya, terus sendiri-sendiri, ada juga yang jamaah kecil gitu di masjid. Jadi ya seperti itu yang kejadian setelah Rasulullah, sabda Rasulullah ketika subuh tadi itu ya, mengklarifikasi itu. Sampai ke masanya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini beberapa ada riwayat, salah satunya dari Malik bin Yazid dan Imam Baihaqi juga ada di sana. Jadi Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk sholat taraweh di satu masjid. Jumlahnya 20 rakaat secara berjamaah. Dan ini berlangsung hingga saat ini. Ya. Dan kejadian itu tidak diingkari, tidak menjadi polemik, tidak menjadi perdebatan gitu antara sahabat waktu itu. Nah, makanya menurut Imam Al-Kasani itu ini menjadi ijma para ulama, kesepakatan konsensus para ulama gitu. Nah, inilah Sayyidina Umar mengatakan nikmal bid'atu hadza. Inilah sebaik-baiknya bid'ah, kurang lebih seperti itu. Bid'ah itu apa? Ya itu nanti kita mungkin bisa bahas di lain waktu ya. Nah, tadi udah ya yang 8 rakaat, sekarang yang 23 rakaat itu ini landasannya termasuk yang dipakai oleh sahabat dari Nahdlatul Ulama, salah satu sawadul a'zam di Indonesia ya. Kenapa mengikuti ke situ? Karena ada hadis lain yang menopangnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kurang lebih seperti itu. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Ya, pasti kalau ulama sirah ya yang ada di sini pasti paham apa itu khulafa'ur rasyidin. Ya, salah satunya itu Umar lah. Karena ada juga sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di lidah Umar dan hati Umar. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi kalau nggak salah ya. Seperti itu. Ini menjadi penopang bahwasanya apa yang dilakukan Umar itu ya sesuai juga gitu. Dan pasti kenapa Rasulullah bilang seperti itu ya karena tahu Rasulullah akan yang terjadi dan yang difatwakan oleh Sayyidina Umar gitu di zaman Sayyidina Umar. Kurang lebih seperti itu. Makanya ini menjadi rujukan bagi para sahabat-sahabat Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama. Nah, itu tadi terkait sahabat ya. Karena sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya era yaitu di masa Nabi Muhammad. Sayyidina Umar itu termasuk di Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad akhirnya Rasulullah SAW meninggal, terus diganti Khulafaur Rasyidin, itu era kedua. Terus era setelahnya yaitu tabi'in. Ada yang menyatakan sampai tabi'in. Kurang lebih seperti itu. Imam Malik itu kalau nggak salah masuknya ke era tabi'in atau tabi'in ya. Imam Malik. Apa itu Imam Malik? Ya, ini kita sekarang di pendapat para ulama madhab. Madhab Ahlussunnah yang disepakati oleh dunia ya, dunia Islam khususnya. Itu 4. Sebenarnya masih ada ya, mazhab Tsauri segala macam masih ada. Cuma ini yang muridnya masih memegang teguh ya. Banyak karyanya juga di sanadnya kuat gitu. Murid-muridnya itu banyak yang memegang, yaitu 4. Imam Hanafi itu lebih dulu, terus Imam Malik, setelah itu Imam Syafi'i, setelah itu Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. 4 ini yang sepakati oleh ulama para muslimin di dunia.
Nah, 4 mazhab ini pun nanti punya mustahid madhab juga masing-masing. Kalau di Imam Syafi'i itu ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i segala macam, Imam Hambali juga sama, Imam Hanafi juga sama, Imam Malik juga sama, nanti banyak ulama-ulamanya gitu. Oke. Bagaimana pendapat ulama madhab terkait rokaat tarawih? Madhab Imam Hanafi atau Hanafiyah, terus Syafi'iyah, Syafi'i, termasuk mungkin kita di Indonesia, terus di mana di Malaysia segala macam, di Mesir juga ada gitu Syafi'i. Mesir ya banyak Syafi'i, banyak juga Maliki di sana gitu ya. Terus Hambali, Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hambal, ini yang dianut juga banyak di Saudi Arabia. Itu sepakat 20 rokaat, termasuk imamnya ya. Itu sepakat 20 rokaat. Yang pakai 8 rokaat, jadi plus witir jadi 11 rokaat itu Imam Malik. Nah, Imam Malik itu sepakat berapa? 11 rokaat beserta witir. Nah, tapi ada ulama dari madhab Imam Malik tersebut, ada ulama itu yang menyetujui 20 rakaat malahan. Ya karena tadi ya alaikum bisunati wa sunnatil khulafir rasyidin itu kuat juga karena di situ. Dan Allah menjadi kebenaran pada lidah dan hati Umar. Itu kuat juga di sana gitu. Walaupun hadis tadi ada Abu Syaibah dinyatakan doif gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Bahkan di Imam Malik sendiri ada yang 36 rakaat. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang pertama 8 rakaat plus witir jadi 11 rakaat. Terus yang kedua 20 rakaat. Nah, ini yang pertama ini mungkin kalau di Indonesia ya Muhammadiyah dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua ini yang dipegang Nahdlatul Ulama dan sebagainya itu 20 rakaat plus witir jadi 23. Nah, Imam Malik sendiri ini ada yang sampai 36 rakaat plus witir jadi 39 rakaat. Itu ada itu. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz, yaitu ada di eranya Bani Umayyah ya, era-era Bani Umayyah. Nah, kurang lebih seperti itu ya terkait rokaat itu. Jadi kenapa bisa sampai banyak 39 rakaat? Ya karena Rasulullah sendiri tidak membatasi qiyam Ramadan ya, sholat malam di Ramadan. Baik di yang lain. Walaupun tadi ada hadis riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiallahu anha terkait Rasulullah tidak pernah lebih. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wa la ghairiha asyrata rakaatan gitu. Aksar min min ihda asyrata rakaatan. Lebih dari 11 rakaat walaupun ada itu. Tapi banyak riwayat lain juga ternyata Rasulullah ketika bersama sahabat di luar itu lebih dari 11 rakaat. Itu ada riwayat seperti itu. Dan ternyata di hadis-hadis yang sahih ya, yang sahih itu tidak dibatasi. Termasuk di hadis yang pertama di sitir ya, kita sama-sama tadi diskusikan, itu tidak dibatasi harus sekian rakaat tidak. Makanya di salah satu riwayat Imam Malik itu ada yang sampai 36 rakaat dan itu yang menjadi kebiasaan penduduk Madinah kala itu, kala Imam Malik. Karena Imam Malik kan ada di Madinah ya. Itu berapa? 36 rakaat. Dan penduduk Madinah ini disebutnya ya lebih dekat ke sunnah ya, karena Rasulullah sendiri kan di sana ya, di Madinah gitu. Jadi disebutnya apa? Ahlul ahlul apa? Ahlul nakli ya, ahlul nakli. Jadi penduduk yang memegang pada dalil-dalil nakli Al-Qur'an atau hadis. Adapun yang di mana Imam Hanafi itu jauh dari Madinah posisinya, jauh dari Madinah, di mana di bukan di Basrah, di Baghdad apa ya, Hanafi itu, makanya disebutnya ahlu ra'i, lebih memegang ke apa pendapat atau logika pendapat lah ya kurang lebih. Seperti itu Imam Hanafi. Kalau Imam Malik, nah tapi itu penduduk Madinah sampai 36. Nah, kenapa sampai banyak seperti itu? Ya karena
alasannya tidak dibatasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menyatakan kalau yang mampu banyak ya valias taksir, maka perbanyaklah kata Rasulullah di malam Ramadan itu. Dan ini bukan termasuk bid'ah ya, 23 mungkin ya, karena sempat mencuat juga katanya 23 itu bid'ah. Ini buktinya yang terjadi di mana? Ahli Madinah kala Imam Malik itu sampai 39 loh. Itu wah, Masya Allah. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini salah satu ikon pemimpin pemimpin Muslim yang paling wadidaw gitu, yang paling mantap lah gitu. Sebelum menjadi pemimpin, glamor, kaya, tapi ketika menjadi pemimpin ya di eranya Bani Umayyah itu, pakaiannya yang tadinya pakaiannya selalu ganti, beli, rusak dikit ganti, beli, nggak dicuci gitu. Tapi ketika udah jadi pemimpin malah lusuhnya minta ampun. Dan orang-orang yang tadinya kenal Umar bin Abdul Aziz itu orangnya rapi, wangi, tapi ketika jadi pemimpin sampai lah mana nih Umar bin Abdul Aziz, padahal di depannya gitu ya, saya Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi pemimpin, Masya Allah, sampai segitunya loh. Ini menjadi ikonnya. Nah itu melaksanakan yang 39 rakaat tadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, era Umayyah. Jadi setelah sahabat ya, setelah era sahabat. Jadi Rasulullah disebut era kenabian, terus asrul sahabah, era sahabat, terus asrul Umayyin, eranya Bani Umayyah. Ya, kalau ulama sirah pasti tahu lah itu ya eranya. Terus setelah itu nanti Abbasiyah, keilmuan mencuat di situ, termasuk menyumbangkan ilmu-ilmu ke modern ya, zaman modern. Itu nanti kita bahas sebentar. Nah, itu terkait rokaat. Ada lagi yang terkait bacaan surat. Nah, ini lumayan juga terkait bacaan surat. Itu kalau yang 8 rokaat, ya karena saya juga ada ini ya, jamaah. Itu karena ya mungkin mualafnya udah lama tapi belajarnya baru saat ini. Jadi beliau baru hafalnya ya dari at-takasur aja. Jadi bisa main itu 8 rakaat tapi beliau ya nggak masalah. Nah, itu bacanya dari at-takasur sampai al-lahab sampai itu. Itu pas itu ya, at-takasur. Tapi kalau kita lihat dari riwayat Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, ini kalau bisa ya, kalau emang hafalannya banyak, itu yang panjang kalau 8 rakaat. Karena Rasulullah itu ya di riwayat Aisyah itu jangan ditanya panjangnya seperti apa gitu. Rasulullah sholat 8 rakaat itu. Gitu. Beserta witir itu panjang-panjang suratnya. Sampai-sampai ada sahabat itu kirain pas Al-Baqarah itu berapa ruku gitu ya, ain itu ada beberapa. Kirain mau ruku ternyata nggak jadi. Nah, dikirain Al-Baqarah beres, mau ruku ternyata masih lanjut gitu. Nah, Ali Imran ya, kayak gitu. Nah, itu artinya panjang banget itu, berdirinya lama banget. Bahkan ada juga riwayat satu itu sampai kakinya itu memar ya, bengkak, kurang lebih seperti itu. Itu panjang banget, Masya Allah. Ya, makanya dari sini nih ada yang berpendapat kalau 8 rakaat kalau bisa panjang-panjang suratnya. Kalau hafalnya sedikit ya nggak masalah dengan itu. Karena kita balik lagi ya disclaimer, sholat tarawih ini sholat sunnah. Walaupun ada yang berpendapat sunnah mu'akad ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Terus kalau yang 23, nah ini banyak juga sebenarnya bebas bacaannya, nggak ditetapkan. Nggak harus ditetapkan. Cuma yang 23 ini kebanyakan dari at-takasur sampai al-lahab ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai tabat yada abi lahabi wa tab, itu sampai situ ya biasanya ya. Terus biasanya setiap rakaat kedua itu al-ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad ya, seperti itu. Nah, itu seolah-olah menjadi kewajiban. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Kalau bisa panjangnya panjang gitu. Cuma ini ketentuan at-takasur sampai al-lahab itu kebiasaan penduduk ahli Mesir itu dulu ya, penduduk ahli Mesir. Jadi kalau Syekh Ibrahim Al-Bajuri ada di kitab Hasyiah Al-Bajuri itu
Ya, pelaksanaan sholat tarawih sebulan penuh itu dengan membaca 1 juz sebenarnya, yang lebih utama gitu. 1 juz pada malamnya lebih utama itu daripada mengulang Ar-Rahman atau Hal ata 'alal insani minad dahri atau mengulang surat Al-Ikhlas itu atau dari At-Takatsur sampai Al-Masad. Nah, itu dari At-Takatsur sampai Al-Lahab itu ya seperti penduduk tradisi penduduk ahli Mesir itu kayak kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dan beberapa ya Ibnu Hajar Al-Haythami juga berpendapat sedemikian, itu kebiasaan penduduk ahli Mesir seperti itu. Sebenarnya nggak ada ketentuan terkait itu. Oke, baik, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, persilahkan. Ya, oke, sahabat Lentera, bagi ada yang bertanya, silakan. Tapi mungkin saya dulu yang nanya. Ya, Tat, ini Tat, kalau misalnya kan witir tuh ada yang satu, ada yang ya tadi kan ada yang satu, ada ganjil ya witir tuh. Nah, kalau witir itu kalau misalnya tiga itu ada apa ya? Dua kali salam atau gimana ya? Atau sekaligus di tiga gitu. Soalnya bingung juga sih ada yang kalau di misal di yang 11 tiganya tuh ya langsung sekaligus. Terus ada yang di dua tiga gitu ya. Taruh di masjid dua tiga itu tuh ada dua witirnya dua salam terus satu kali lagi udah gitu. Itu gimana Tad? Oke, baik. Oke, baik. Terkait sholat witir itu ya ganjil tadi benar. Eh di hadis tadi ya, itu kalau diterusin itu Rasulullah itu pernah 4-4-3. Jadi witirnya itu 3 langsung gitu. 3 langsung. Nah, tapi juga ada riwayat yang 2 terus 1 ya, 2-2-2-2-1 gitu. Nah, kalau 2-1 ini, yang 2 itu disebutnya syaf itu apa ya? Penggenap ganjil. Jadi niatnya itu emang harusnya beda sih. Usolli sunatas syaf liwitrin gitu. Lil witr lillahi ta'ala. Jadi untuk penggenap ganjil gitu. Baru pas yang 1 niatnya witir gitu. Jadinya 3 kurang lebih seperti itu. Ya ini banyak juga yang kurang mendalam ya, maksudnya bingung gitu di sini. Kok 2 itu disebutnya witir juga gitu ya. Itu sebenarnya penggenap witir harusnya syafa. Ketika niatnya itu disebutnya. Syaf'un itu genap, witrun itu ganjil. Seperti itu. Oke. Ya Allah. Keren Tad. Oke. Ya, Jazakallah khair. bangga sahabat tentara yang lain nih soal fikih-fikih nih. Oke, ini bentar nih. Di sini ada siapa nih? Muhammad Adul ya. Mu'minun Adul. Oke, Mu'minun Adul. Ya, ini ada yang lewat chat. Apakah bacaan surat dalam sholat harus urut? Takatsur sampai ya ya. Ya ya ya. Jadi urutan surat ya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus gitu, An-Nisa terus, At-Takatsur sampai beres itu At-Takatsur, Al-Asr, terus Al-Humazah, Al-Fil, terus sampai Al-Ikhlas, An-Nas ya. Ngurut gitu, ngurut. Itu maksudnya ya, mungkin pertanyaannya. Nah, apakah harus kayak gitu? Eh dari cara Rasulullah sholat. Jadi setelah baca Fatihah, terus baca surat itu memang seperti itu, ngurut gitu. Makanya ulama itu menghukumi makruh kalau umpama loncat. Contoh, rakaat pertama setelah Fatihah baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, pas rakaat kedua setelah Fatihah bacanya umpama walaili idza yaghsha was-sama gitu. Walaili idza yaghsha. Ya, apa alail ya, alail. Itu kan ngeloncat itu dari Anas terus kedua malah alail gitu. Nah, itu menurut
pendapat ulama itu jadinya makruh gitu. Tapi tetap sah, sholatnya tetap sah. Baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib gitu. Itu jadinya. Ataupun sama contoh. Sholat pertama al-ikhlas karena hafalnya cuma al-ikhlas doang gitu. Atau cuma yasin doang hafalnya. Bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu Akbar gitu. Pas sholat kedua juga sama habis Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim yasin. Sah sah ya nggak apa-apa. Cuma satu ayat doang. Nah itu yang seperti itu dihukumi makruh kurang lebih. Tapi sholatnya sah ya sah, nggak apa-apa. Mana yang lebih utama 8 atau 23 tadi udah dijelasin ya. Semuanya ada landasannya, baik 8 tadi 23 atau 36 jadinya 39, itu semuanya ada landasannya, nggak masalah dengan itu. Semuanya utama, yang nggak utama ya yang nggak sholat dong, yang nggak sholat taraweh. Oh iya tadi ini ada bid'ah. Apakah bid'ah ada yang baik? Ya, kalau dari ucapan Umar tadi berarti bid'ah itu emang ya ada gitu. Nikmal bid'atu hadza ketika mengumpulkan orang dalam satu masjid berjamaah sholat tarawih yang tadinya nggak seperti itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata nikmal bid'atu hadza, sebaik-baiknya bid'ah itu ini ya berarti emang ada gitu. Disebutnya bid'ah hasanah ya. Ada juga bid'ah sayyi'ah. Oke. Nah, terkait bid'ah itu kayak gimana? Nah, ini kita harus bedah juga bid'ah itu seperti apa yang dimaksud gitu kan. Oke, itu di lain waktu lah insya Allah. Ada lagi, Ibu, Umi, dan lain-lain. Enggak, ada yang mau ditanyain lagi, sahabat Lentera? Coba boleh saya lagi, Tat. Oke, silakan. Ini karena ketidaktahuan ya, Tat. Bukan apa ya, bukan mempermasalahkan gitu. Ya, justru Eh, senang. Kalau misalnya di Masjid NU misalnya ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, nah itu teh gimana Tat? Afwan, soalnya Rija juga ketika saat di Masjid Persis atau Muhammadiyah nggak ada kayak gitu itu teh. Afwan, Tat. Kurang tahu. Oke, ya ini menarik ini. Ya, ini sangat menarik. Eh terkait itu ya tadi, ya kita harus jujur ini, harus jujur. Kenapa ada seperti itu? Kan sebenarnya tarawih ya ini belum dijelaskan ini. Tarawih tadinya kan nggak ada istilah tarawih itu namanya itu qiyam Ramadan aja udah. Sebelumnya itu namanya qiyam Ramadan aja. Sholat malam Ramadan, kalau lebih seperti itu. Sholat malam Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan berarti qiyamul lail gitu ya. Sholat malam aja. Tapi kalau bulan Ramadan masuk qiyam Ramadan. Tadinya namanya itu aja ketika masuk ke Sayyidina Umar terus para ulama kesininya dinamakan tarawih. Kenapa dinamakan tarawih? Itu dari kata roha ya istirahat lah pokoknya kalau bahasa Indonesia jadi istirahat. Kenapa disebut sholat istirahat? Karena setiap setelah 2 rakaat itu jamaah dan semuanya termasuk imam itu istirahat sejenak. Makanya biasanya benar tuh kalau Persis atau Muhammadiyah atau beberapa ya yang menisbatkan diri sebagai Salafi itu biasanya pada diem gitu ya berapa detik lah gitu ya, mungkin 30 detik, mungkin ada yang 1 menit gitu diem pikir atau apa gitu. Itu yang disebut istirahat sebenarnya. Nah, kalau di NU beberapa ya, termasuk kulturalnya, itu mengisi istirahat itu dengan sholawat. Ya, itu nggak masalah sebenarnya. Cuma ya yang masalah ketika ngarang-ngarang gitu. Sholawat malah sualah gitu kan. Artinya malah salah gitu. Dan itu ya yang jadi masalah harusnya diperbaiki lah. Kalau zikir nggak masalah gitu. Zikir nggak masalah, sholawat nggak masalah, bahkan ya dianjurkan oleh Allah bahkan sholawat itu. Inna wa malaikatahu, Allah dan malaikat itu yusholluna ala nabi, bersolawat kepada nabi. Ya kita apa ya haruslah bersolawat. Kurang lebih seperti itu agar mendapatkan syafaat. Ya yang masalah ketika tadi ya udah berisiknya doang, lafadznya salah gitu. Nah ini yang masalah.
Tapi kalau kita nilik ke arti istirahat tarawih ya, istirahat ya harusnya istirahat ya zikir sendiri-sendiri mungkin ya. Kalau di beberapa itu sendiri-sendiri tuh zikirnya ada zikir sendiri-sendiri sambil istirahat. Capek mungkin ya beberapa rakaat. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ada lagi? Ya, Ustaz, Ya, syukran. nggak apa Bang Rizal. Kalau ada lagi nggak apa-apa. Kita diskusi. Kita Ya, diskusi. mungkin sahabat Lentera dulu yang lain. Mungkin ada yang penasaran gitu kayak tadi saya. Enggak. Oke, saya lagi deh. Oke, Apa ya, Ustaz silakan. mau nanya lagi, Tat? Eh, kalau tarawih di mungkin 20 terakhir atau 10 terakhir, suka ada kunut, terus kunutnya tuh ada yang di witir iya, di tarawihnya iya gitu, Tat. Itu teh gimana, Tat? Anak kurang tahu, Tat. Oke. Kunut ya di Ramadan ya. Kalau di apa fikih Syafi'i ya, emang itu dianjurkan kunut. Kalau di Syafi'i ya, Imam Nawawi segala macam gitu. Dan di imam lain juga sama sih. Kunut itu ada karena Rasulullah itu pernah sebulan penuh. Sebentar, sebentar, maaf, maaf. Ya, jadi kunut itu Rasulullah pernah melakukannya selama sebulan ya di waktu subuh itu ada di Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim itu ada. Makanya Imam Syafi'i dan pengikutnya itu ya sunnah muakkad itu ada di situ di mana di sholat subuh termasuk di kunut setengahnya setengah setengah Ramadan kedua gitu. Biasanya ke 15 sampai ke sana itu jadinya kunut. Nah, itu sebenarnya di witir sih benar. Sebenarnya di witir, masuknya di witir eh ya itu nggak masalah sebenarnya karena itu sudah ada contohnya juga terkait kunut ya. Nggak masalah, itu bukan bid'ah karena sudah ada landasannya juga gitu. Cuma kalau di mazhab lain biasanya nggak mengharuskan di sholat subuh biasanya ya. Nggak mengharuskan di sholat subuh. Jadi di sholat apa aja bisa, makanya ada yang isya gitu. Di sholat isya itu kunut, sholat isya kunut. Apalagi pas kunut nazilah gitu. Terjadi umpama di Palestina lagi ada gempuran, nah kita kunut nazilah. Nanti pas mau akhir itu Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata atau Allahumma ansur Islama fi Filastin gitu. Ya Allah, eh, tolonglah para muslimin muslimat di negeri Palestina kayak gitu. Nah, itu sangat dianjurkan. Bahkan Rasul itu pernah kunut itu menyebut nama. Nah, ini akhirnya ditegur Rasulullah itu pernah ya menyebut nama. Ya Allah, eh, celakakanlah si Anu gitu, si Anu gitu. Itu pernah Rasulullah seperti itu, menyebut nama, akhirnya ditegur, nggak boleh sampai menyebut nama. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ada lagi. Oke, Masya Allah. Silakan, Mangga, sahabat Lentera. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai Ramadan, tarawih tentunya. Boleh di chat atau langsung. Langsung juga deh, boleh deh. Mending langsung aja sih. Biasanya ada yang malu orang, jadi lewat chat gitu. Oh, oh Wajar iya, lah. boleh, boleh.
Yuk, mangga. Ada yang mau ditanyakan? Cukup berarti ya, Kang Rizal. Siap, siap. Oh, Ustadz Afgannya, Rif. Langsung tutup aja. Mau dilanjut sama Kang Rizal. Wah, jangan dong. Berat, berat. Berat. Jangan di pangku atau di sampingnya. Ustadznya, oh, udah live ya Ustadz ya? Ini gimana ya? Mau tutup, bingung Ustadz takut join. Tutup nanti saya yang kasih kabar ya. Takutnya Oh, siang. siap nih. Ya. Tutup aja mungkin ya. Tuh, apaan Ustadz? Oke, kita tutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Lip duluan. Ya, makasih ya semuanya. Ya, sama-sama Kang Rizal. Barakallah. Udah bilang HP-nya langsung nggak aktif? Oh iya, bener. Iya, mungkin entah Kebetulan. kota atau apa mungkin. Siap, siap, Om. Tutup ya.